Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara, sharing satu pengajaran firman Tuhan yang pagi ini saya berikan judul kesungguhan. Pagi ini kita bicara satu kebenaran firman yang penting yang harus kita miliki dalam hidup kekristenan kita. Setiap kita harus punya yang namanya kesungguhan, saudara ya. Kita baca ayatnya dalam Lukas pasal 18. Satu ayat yang sangat familiar, kisah yang sangat akrab ya, tentang seorang yang buta yang bernama Bartimius. Kita baca Lukas 18 bergantian saudara ya. Saya baca ayat 35, saudara 36 sampai 43-nya sama-sama kita membacanya ya. Lukas 18 ayat 35 saya baca begini kata firman Allah. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Teruskan 36. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? 37 ya. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. 38 teruskan. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat yang ke-39. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. 40. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, 41. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. 42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ayat 43 sama-sama saudara kita baca ya, 1, 2, dan 3. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Ada hal yang pertama saya mau sampaikan sama saudara, bahwa ternyata ada banyak orang Kristen punya persepsi yang salah tentang Tuhan. Apa akibatnya? Kalau kita sebagai orang yang percaya, kita ikut Tuhan, jadi orang Kristen, kita ini punya persepsi yang salah tentang Tuhan. Akibatnya adalah kita tidak bisa menikmati Tuhan dalam hidup kita. Persepsinya salah, semuanya jadi salah ke depan. Yang pertama, kita gak bisa menikmati Tuhan dalam hidup kita, atau kita tidak bisa mengalami pribadinya, kuasanya kita gak bisa alami, cintanya kita gak bisa alami, kasihnya, bahkan kasih karunia atau anugerahnya kita gak bisa alami dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita punya persepsi yang salah tentang Tuhan. Hari ini mari kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yang di ayat yang lain disebut namanya Bartimius. Orang dari Yeriko, seorang pengemis yang buta yang pekerjaannya duduk di pinggir jalan. Seringkali kita itu punya persepsi yang salah begini, baru sekali minta tolong sama Tuhan, 2 kali, 3 kali, belum ada jawaban, belum ada pertolongan, belum menikmati berkat, kita udah muntung di tengah jalan, kita udah berhenti, kita sudah lemah, kita sudah putus asa, kita berpikir memang Tuhan gak mau tolong saya, memang masalah saya yang ini lebih berat masalahnya dibanding yang dulu, kalau yang tahun lalu Tuhan bisa tolong, yang sekarang lebih berat. Ini namanya ada salah kaprah. Ini namanya kita orang beriman tapi gak punya iman. Anda sedang punya persepsi yang salah. Nah pagi ini saya coba sodorkan, tunjukkan sama saudara, kalau memang benar kita ingin ngalami Tuhan dalam hidup kita, menikmati kuasanya, ngalami kasihnya, ngalami anugerahnya dalam hidup kita, kita harus punya yang dimiliki oleh Bartimius yang buta ini. Apa yang dimiliki oleh orang ini? Dia punya yang namanya kesungguhan. Ini yang kita mau belajar. Kiranya apa yang dipunya oleh Bartimius yang buta, sampai matanya celik, sampai dia bisa melihat, mengalami mujizat, kesungguhan yang sama dalam Bartimius, pagi ini pun tertanam ada dalam hidup setiap kita.
Seringkali beban kehidupan yang kita hadapi, orang berkata, berat Pak beban hidup saya Pak. Saudara, sering saya katakan sama saudara bahwa kita gak bisa pakai iman tahun 70-an, iman tahun 80-an, bahkan 90-an untuk menghadapi beban persoalan di abad ini, di masa sekarang ini. Kenapa? Di hari-hari ini masalah yang kita hadapi, kalau boleh saya katakan, masalahnya kompleks. Mungkin lebih berat dibanding puluhan tahun sebelumnya. Makanya iman ini kita mesti bertumbuh. Seringkali kita ngomong sama Tuhan, Tuhan janganlah berikan saya beban yang berat, biarlah beban saya beban yang ringan. Padahal tujuan Tuhan mengizinkan setiap beban-beban hidup yang datang dalam hidup kita, menguatkan roh kita. Saya pernah bilang sama saudara, yang namanya persoalan, ya problematika di dunia ini, itu hari bertambah hari, tahun bertambah tahun, itu bertumbuh. Jangan pernah bermimpi masalah yang ada dalam dunia ini tambah ringan. Enggak. Problematika, persoalan, kesulitan yang ada di dunia ini itu terus bertumbuh, saudara, ya. Makin hari makin berat, makin hari makin berat, tambah berat, tambah berat. Makanya kita gak bisa pakai iman di masa lalu. Yang saya mau coba sampaikan, iman kita, rohani kita pun sama, harus mengalami pertumbuhan. Kalau tidak, habis kita. Makanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi beban yang berat, kita butuh punya yang namanya ini, ujian kesungguhan hati. Itu harus dilewati oleh setiap orang percaya. Tidak gampang, saudara. Ketika Anda mengalami beban hidup yang berat, saya tidak tahu seberat apa beban yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Nah, menghadapi beban hidup yang berat seperti model Bartimeus yang buta misalnya, bagaimana kita mengalami pertolongan kita? Saya mau kasih tahu, setiap kita pasti melewati yang namanya ujian kesungguhan tadi. Anda punya kesungguhan iman atau tidak? Anda punya kesungguhan hati atau tidak? Sebetulnya ketika kita bicara namanya kesungguhan hati, kesungguhan iman, ya, dibutuhkan, ini kesimpulan saya, dibutuhkan roh yang kuat untuk kita bisa menanggung beban hidup yang berat. Karena tidak semua orang bisa mengalami seperti Bartimeus. Melewati kesungguhan tidak gampang. Apalagi kita mengalami beban hidup yang berat. Saya tidak tahu beban saudara apa. Ada orang mengalami beban hidup yang berat dalam ekonominya hancur, keuangannya mungkin anjlok, ya. Ada orang beban hidupnya berat pada pekerjaan usahanya. Ada orang beban hidupnya berat pada kesehatannya. Saya sakit Pak, sudah lama tidak sembuh-sembuh Pak. Dokter katakan saya sakit ini Pak. Mungkin bagi Anda ini, bagi seseorang ini beban hidup yang berat. Nah, untuk kita mengalami pertolongan kita, menikmati kuasa Tuhan, mengalami pribadinya dan anugerahnya, kesembuhannya, mujizatnya, itu tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Setiap kita ketika kita berbeban berat merindukan pertolongannya, semua kita tanpa kecuali itu harus, saya katakan, melewati yang namanya ujian kesungguhan. Inilah yang membedakan, saudara, ya, orang yang sekedar rindu sama Tuhan dengan orang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah ini, saudara, ya. Dia itu betul-betul memiliki satu, bukan sekedar dia rindu, tetapi dia itu betul-betul punya kesungguhan. Kesungguhan ini membedakan. Kalau kita belajar nanti Bartimeus, ada banyak halangan, disuruh pergi, dicuekin sama Tuhan. Apakah dia mundur? Tidak loh. Bandingkan dengan kita. Makanya saya katakan dibutuhkan iman yang kuat, rohani yang kuat, untuk kita itu bisa menanggung beban hidup yang berat. Makanya saya kasih statement sama saudara, kalau kita menghadapi beban hidup, saudara, ya, lalu kita hidup di bawah tekanan, tertekan oleh masalah, kita jadi stres, kena masalah kita jadi depresi, saudara, ya, sampai kita kepikiran, nggak bisa tidur. Masalah yang itu juga, itu namanya ada di bawah tekanan, under stress namanya.
Saya baca statement ini ya. Kalau kita hidup di bawah tekanan oleh masalah kita, atau hidup tertekan oleh masalah kita, sampai stres, kita kepikiran sama masalah kita yang besar, bukan Tuhan yang besar, itu cuma menunjukkan indikasi bahwa tidak berimbangnya antara pertumbuhan rohani kita dengan besarnya masalah kita. Makanya saya tadi katakan apa? Masalah itu berkembang, makin berat. Jadi jangan heran 2023 problem yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi itu lebih berat. Saya nggak tahu seberat apa masalah yang sedang kau hadapi, tapi tetap nggak berubah. Saya katakan, masalah sebesar apapun kalau membuat kau tertekan, itu menunjukkan bahwa saudara itu tidak bertumbuh rohaninya. Ya, makanya kesimpulan saya tidak berubah juga. Saya katakan dibutuhkan roh yang kuat, iman yang kuat, untuk kita bisa menanggung beban hidup yang berat. Doa saya setiap saudara rohnya kuat. Yang membuat kita kuat itu bukan bebannya, karena bebannya ringan misalnya. Makanya saya pernah bilang sama saudara, perhatikan gambar ini supaya mempermudah. Sebetulnya berat atau tidaknya satu beban masalah tidak diukur oleh beratnya beban itu. Contoh gambar yang Anda lihat. Bagi kita orang dewasa, mungkin barbel yang seberat 10 kilogram, menurut saya bagi kita tangan satu sambil tertawa kita bisa. 10 kg mungkin masih ringan buat kita yang seukuran saya, seukuran Anda. Tapi bayangkan barbel 10 kg ini dipikul sama anak umur 6 tahun, 7 tahun. Itu menjadi sangat-sangat berat buat dia. Beban yang sama saudara, yang menentukan bukan bebannya, bukan ukuran bebannya, tetapi kitanya kuat atau tidak. Rohnya ini loh, otot kita kuat. Makanya saya mau bilang sama saudara, kecenderungan kita, seringkali kita ngomong sama Tuhan, Tuhan bebannya jangan dikasih yang berat-berat lah Tuhan, beban yang ringan lah buat saya. Padahal Tuhan punya tujuan. Setiap beban yang Tuhan izinkan dibebankan sama kita, setiap persoalan kesulitan hidup yang Tuhan izinkan dibebankan dalam hidup kita, Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya roh kita jadi kuat, otot-otot iman kita kuat gitu loh. Maunya kita yang ringan, kita gak mau yang berat bebannya. Kita maunya yang enteng-enteng saja. Padahal Tuhan punya visi yang besar, supaya rohani kita, iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya roh kita atau iman kita bisa bertumbuh jadi kuat. Ini menjadi pertanyaan banyak orang. Bagaimana caranya roh kita jadi kuat? Mungkin kita selama ini belajar supaya roh kita kuat, iman kita kuat, saudara, yang kita mesti disiplin dalam doa. Itu pelajaran hari-hari kita kan. Kita harus disiplin misalnya baca firman Allah. Ya, itu saya pikir yang 90% kebanyakan yang kita tahu. Jadi kalau seandainya begini kira-kira, saya sodorkan pertanyaan kepada saudara pagi ini. Bapak ibu saudara, bagaimana caranya supaya iman kita, roh kita bisa bertumbuh makin hari makin kuat? Saya yakin mayoritas di antara kita, mungkin 90% di antara kita akan menjawab, ya kita harus punya aktivitas rohaninya disiplin. Rutinitas rohaninya disiplin. Baca Alkitabnya gak boleh bolong. Itu jawaban kita, iya kan? Doanya saat teduhnya gak boleh bolong. Tapi saya mau tanya, tolong tanya sama saudara. Saudara pernah lihat gak orang yang ibadahnya minggu gak pernah bolong? Ya, baca Alkitabnya rutin tiap hari 1 pasal bahkan 2 pasal, gak pernah bolong baca Alkitab. Doanya saat teduh seperti pagi ini pun gak pernah bolos. Selalu saat teduh ada waktu doa pagi. Itu terjaga disiplin aktivitas rohaninya. Pertanyaan saya begini, Anda pernah gak lihat orang yang seperti ini tadi, tetapi dia itu dikuasai ketakutan, padahal doanya kenceng, iya kan? Aktivitas baca Alkitabnya gak pernah bolos, selalu 1 pasal 2 pasal dia baca tiap hari. Tetapi begitu dihantam masalah, kena kesulitan, baru sakit di badan, wih udah kepikiran luar biasa, sampai malam gak bisa tidur. Sampai pagi berkata, gak bisa tidur saya Pak. Loh kenapa gak bisa tidur? Kepikiran sama masalah yang kemarin. Ada banyak orang bukan bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam ketakutan, bertumbuh dalam kebimbangan dan kekhawatiran, kecemasan. Padahal punya aktivitas rohani yang rutin. Ketika saya coba renungkan ini,
Kenapa ya? Orang terjaga disiplin ketat aktivitas rohaninya, baca Alkitabnya iya, doanya kenceng, gak pernah bolos, selalu jam 5 pagi saat teduh. Tetapi seperti saat teduhnya, baca Alkitabnya, aktivitas disiplin rohaninya belum berdampak dan tidak berdampak dalam kehidupan kesehariannya. Takut tetap takut, stres tetap stres, dikuasai oleh ketakutan, tidak dikuasai oleh janji Tuhan atau perkataan Tuhan. Apa sebabnya? Ketika saya merenungkan ini, Tuhan singkapkan kepada saya begini, ya, kita itu pada waktu membaca Alkitab, pada waktu kita berdoa, melakukan aktivitas rohani itu, pertanyaan gini, kita mengalami Tuhan gak pada waktu membaca itu? Jadi pada waktu Anda baca Alkitab, ayat itu bicara sesuatu gak sama saudara? Itu saya kasih contohnya begitu. Makanya saya tuliskan di statement ini, satu statement yang sering kali memang saya ajarkan, memang ini prinsip pelayanan saya, ini memang prinsip iman yang saya hidupi, ini yang saya suka bagikan. Makanya kadang-kadang sering muncul, tapi ini prinsip penting gitu ya. Saya suka bicara mengalami Tuhan, karena memang tahun ini kita penting mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan selalu saya katakan adalah rahasia kekuatan kita di akhir zaman. Kalau Anda bertanya, saya mau jelaskan yang barusan tadi, apa yang dimaksud dengan mengalami Tuhan pada waktu kita baca Alkitab. Karena ini kan rahasianya. Karena seringkali kita lihat, bahkan itu pengalaman Anda barangkali, Anda sendiri ngalami seperti yang barusan saya katakan. Baca Alkitabnya kenceng Anda ini, doanya iya gak pernah bolong. Tetapi begitu hadapi kesulitan, begitu Anda mungkin sakit, Anda mengalami pencobaan ujian, ketakutannya yang besar terjadi. Anda gak bisa menguasai yang di dalam diri kita. Kepercayaan seperti hilang. Ayat-ayat yang Anda pernah baca, renungkan itu hilang sama sekali. Anda lupa janji Tuhan, Anda lupa perkataan Tuhan. Ketika saya renungkan hal ini, Tuhan singkapkannya begini. Waktu Anda baca Alkitab seperti Anda lihat di gambar itu, Anda ngalami gak, menikmati gak pada waktu Anda baca Alkitab? Ayat itu bicara sesuatu gak sama saudara? Gini loh saudara, ada banyak kita, itu yang kita banggakan cuma pengetahuan, yang kita kejar gitu, yang kita puja itu apa? Yang penting tahu gitu. Ya, dengan membaca Alkitab otomatis kita tahu, misalnya Raja Hizkia ya, umurnya ditambahkan 15 tahun lagi. Oh karena dia jujur, oh karena dia setia taat sama Tuhan. Itu pengetahuan tuh. Dan itu yang seringkali kita puja. Saya sedang tidak berkata kita gak butuh baca Alkitab. Baca Alkitab firman Allah harus disiplin. Tapi saya dorong saudara sampai ngalami menikmati itu firman. Ngalami Tuhan. Sampai ayat itu jadi rema. Logos itu ngisi pikiran kita. Rema itu mengisi roh kita. Kekuatan roh kita. Yang Anda butuhkan bukan sekedar pengetahuan. Pada waktu baca Alkitab Anda butuhkan pewahyuannya. Anda bukan sekedar butuh tahu, butuh pewahyuannya. Merema, jadi mewahyukan dalam hati kita. Itu yang menghidupkan roh kita. Kalau Anda tahu, tadinya lemah iman, tapi waktu baca firman Allah atau dengar firman Allah seperti ini, itu bukan sekedar pengetahuan mengisi otak kita, tapi menjadi pewahyuan, teremakan dalam diri kita. Wah, itu membangkitkan roh kita, menjadi semangat kita, menjadi bergelora, takutnya jadi hilang. Makanya pastikan, saya ulang ya, jangan dibalik-balik perkataan saya, bukan kita nggak perlu baca Alkitab. Saya katakan tegas ya, baca Alkitab harus, saat teduh harus ada waktu disiplin. Berdoa, ibadah hari Minggu, tergembala dengan baik, itu harus saudara ya. Tetapi pada waktu kita melakukan semua aktivitas rohani itu, pastikan sampai ibadah Minggu di gereja sekalipun, Anda harus mengalami pribadinya, menikmati pribadinya. Tanpa menikmati, ya Anda cuma gak dapat apa-apa, cuman pengetahuan. Termasuk doa, gambar yang saya kasih sama saudara itu. Pada waktu Anda berdoa, ngalami jamahannya enggak? Ngalami lawatannya enggak? Seringkali waktu kita datang berdoa, rendahkan diri sama Tuhan, beban hidup kita yang berat, kita tadinya datang masih kacau pikiran kita, dipenuhi kekhawatiran, kesusahan.
Tapi begitu kita mulai rendahkan diri, kita mulai menyembah Tuhan, kita rasakan damai di hati. Yang tadinya waduh khawatir jadi tenang. Saya pribadi, kalau saya berdoa pribadi, menyembah Tuhan secara pribadi, saya amin ketika hati saya rasa tenang, hati saya rasa damai, saya baru amin. Sebelum saya merasakan ada jawaban damai di hati saya, nggak amin. Itu namanya mengalami Tuhan. Jadi bukan sekedar doa haleluya puji Tuhan, kau dahsyat, kau ajaib Tuhan, amin. Anda nggak ngalami Tuhan. Pastikan ketika Anda berdoa itu betul-betul menikmati hadiratnya, damainya, ketenangannya. Ada sesuatu yang seret masuk di hati kita, kita alami. Nah, ini aktivitas-aktivitas rohani seperti ini yang disiplin, itu nggak cukup hanya rutinitas, sampai mengalami. Dan itu jadi kekuatan kita di akhir zaman. Pastikan, saya ingin apa yang saya sementara sampaikan sekarang ini juga, itu menjadi satu rahasia kehidupan kekristenan kita. Anda akan jadi kuat, Anda akan jadi Kristen yang luar biasa, Anda akan jadi orang Kristen yang tidak punya persepsi yang salah tentang Tuhan. Karena Anda ngalami kekuatan daripada Tuhan. Anda gak berkata, Tuhan gak cinta, Tuhan gak jauh. Ini kan kita yang salah, saudara. Nah, saya mau sampaikan begini sama saudara. Ini problem, ini persoalan. Lihat gambar berikutnya. Setiap orang yang rindu mengalami Tuhan, ya, itu harus melewati ujian yang namanya kesungguhan. Kesungguhan iman, kesungguhan hati, melewati itu. Tujuan saya menyampaikan ini itu begini, saudara ya. Gak setiap orang yang rindu mengalami Tuhan, oh pasti dia ngalami Tuhan, enggak. Ada banyak orang rindu tapi gak ngalami kok. Ya, karena untuk mengalami yang namanya menikmati kuasanya, mengalami pribadinya, mengalami berkatnya, mengalami mujizatnya, percayalah begini, seperti ayat yang kita baca tadi, itu melewati ujian kesungguhan. Kadang-kadang seperti Tuhan cuek, kadang-kadang rindu ngalami Tuhan, kok belum juga ya dijawab. Kita berdoa kok belum juga ngalami lawatan. Butuh kesungguhan, kekuatan, keteguhan, iman, keteguhan roh kita. Kesungguhan ini penting. Nah, coba Anda lihat dengan cepat kisah yang barusan kita baca tadi. Mungkin karena waktu saya tidak baca ulang lagi ini ayat ya. Kurang lebih dalam Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43 ya. Itu di ayat-ayat kalau saudara baca, Bartimeus ini yang buta duduk di pinggir jalan, hari itu dia sedang melakukan aktivitas rutinitasnya. Minta Pak, lapar Pak, saya mau makan Pak, minta Pak. Tiba-tiba hari itu orang yang buta tapi telinganya mendengar, dia mendengar satu keramaian yang berbeda. Orang banyak lewat lalu lalang, dia cari tahu. Dia berkata gini, ada apa? Apa itu? Dia bertanya apa itu? Lalu orang berkata, Yesus orang Nazaret lewat. Rupanya saya percaya Bartimeus sudah mendengar sepak terjangnya Yesus. Dia sudah tahu apa yang dikerjakan Yesus. Sembuhkan orang sakit, celikan orang buta, bikin orang lumpuh berjalan, bangkitkan orang mati. Sepak terjang yang dikerjakan oleh Yesus, rupa-rupanya si buta Bartimeus sudah dengar dan dia tahu itu. Makanya ketika Yesus lewat, itu dia pakai kesempatan itu sebaik-baiknya. Tentu hatinya bergelora, hatinya sangat senang ketika dengar Yesus lewat. Makanya dia langsung berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pertanyaannya, apakah Yesus dengar? Saya yakin Yesus dengar. Terbukti di ayat 39, kalau saudara lihat, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Berarti teriakannya mengganggu, keras teriakannya. Yesus dengar, pasti dengar dong. Karena orang sekitar Yesus pun dengar, terganggu dengan teriakan, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Yesus dengar tapi gak langsung jawab, seperti dicuekin. Biasanya kalau kita baca Alkitab, Yesus itu Yesus yang peduli. Telinganya Alkitab katakan tidak berat mendengar. Tapi dalam kasuistis ayat ini, rupanya Tuhan Yesus tidak langsung mendengar, dicuekin. Anda tuh bertanya, masa sih pendeta Tuhan cuekin begitu? Kenyataannya begitu. Lalu kenapa Tuhan sepertinya gak mendengar? Jalan saja, lewat saja. Kenapa? Tuhan, jawabannya sederhana.
Tuhan sedang menguji kesungguhan orang yang buta ini. Tuhan pengen melihat kesungguhan hati, iman, rohnya orang ini. Sungguh-sungguh gak cari Tuhan atau sekedar rindu? Yang membedakan sekedar rindu gak ngalami itu di kesungguhannya ini. Dan orang yang mengalami kasihnya itu di kesungguhan, sungguh-sungguh gak. Orang kalau gak punya kesungguhan hati, tekad hati seperti Bartimeus, dia sudah pulang. Udah dicuekin sama Yesus, gak mau dengar, Yesus jalan saja. Murid-murid orang di depan Yesus berkata, diam kamu, suara kamu ribut mengganggu. Disuruh diam, diusir, disuruh pergi. Ini kalau tekad gak kuat, kesungguhannya gak kuat, saudara ya, doanya gak didengar, langsung pergi. Bartimeus sampai mati dia tetap buta. Tetapi dalam ayat ini kita tahu, dalam ayat ini kita ngerti, orang ini punya kesungguhan. Pagi ini kesungguhan yang ada dalam rohnya hati Bartimeus ini pun harus ada dalam hati saudara. Apalagi saudara mulai hancur kesungguhanmu. Engkau, saya percaya firman yang dilepaskan yang Tuhan berikan kepada kita tidak ada kata kebetulan. Mungkin ada, ini firman Allah bicara kuat di hati saudara masing-masing. Terutama engkau yang mulai putus asa, engkau yang mulai frustasi cari Tuhan, engkau mulai punya persepsi yang salah. Tuhan memang gak dengar doa saya, masalahku lebih berat sekarang dan seterusnya. Dengar baik, seringkali ini sebuah ujian. Semua orang Kristen termasuk saya dan Anda semua harus memang melewati yang namanya ujian kesungguhan. Sungguh-sungguh atau tidak? Mau sembuh saudara, punya kesungguhan sama Tuhan, kesungguhan hati. Mau diberkati, mau dipulihkan, Anda mau diangkat kembali oleh Tuhan, ingin mengalami promosi. Semua kita tanpa kecuali memang harus melewati ujian kesungguhan. Bukan cuma rindu, sungguh-sungguh enggak, rindu penting. Tapi kerinduanmu itu dengan sungguh-sungguh hati atau tidak. Ini membedakan orang yang cuma rindu dengan orang yang mengalami kasih Tuhan. Di kesungguhan ini Bartimeus sungguh-sungguh ternyata dia diusir, dia teriak lebih keras, disuruh pergi teriak lebih keras, tidak berhenti doanya, terus berseru. Sampai kapan? Sampai Yesus datang sama dia, berkata panggil dia ke sini. Dan dia berkata, apa yang kau kehendaki perbuat bagimu? Aku pengen melihat. Jadilah kamu melihat. Dan dia melihat, dicelikkan matanya. Kenapa? Karena kesungguhan. Saya berdoa hari-hari ini, karena kesungguhanmu kepada Tuhan, saudara boleh menikmati kuasanya, menikmati Tuhan dalam hidupmu, mengalami pribadinya, menikmati mengalami Tuhan itu jadi kekuatan kita, saudara. Bartimeus mengalami itu. Makanya di Matius pasal 7, coba Anda lihat ya. Saya baca ya, itu sampai 8, ayat tidak asing buat kita. Seringkali kenapa saya munculkan ayat ini kembali sama saudara? Karena ada banyak kita salah tangkap, salah menafsirkan, mengaplikasikan ayat ini dalam kehidupan kita. Ayat ini berkata begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kita sering berkata, saya udah minta, tapi nggak diberi. Lalu dikatakan apa? Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat ini enak banget ya. Makanya sering orang salah tangkap mengaplikasikan dalam hidup iman Kristennya. Saya udah mencari, tapi gak menemukan Tuhan, gak mendapatkan Tuhan. Ternyata di dalam terjemahan yang lain itu ada kata terus menerus, ada kata keep on. Terus menerus, mintalah dan terus meminta maka akan diberikan kepadamu. Keep on, terus menerus. Carilah dan terus mencari maka kamu akan mendapat. Ketuklah dan terus mengetuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata keep on, kata terus menerus, bukankah ini bicara kesungguhan hati? Bicara kesungguhan iman? Maju tak gentar pantang mundur, belum dijawab tetap setia, tetap taat, tidak ada kata mundur. Belum ditolong, tetap cari Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Kalau saudara mulai bimbang, mulai takut, mulai ragu, berarti kesungguhannya gak ada dong. Ayat ini berkata kepada kita untuk mengalami Tuhan, menikmati kasihnya, kuasanya, kesembuhannya, berkatnya, kita mesti terus menerus. Ini bicara kesungguhan. Itu terjadi pada Bartimeus. Terus dia maju.
Sama dengan perumpamaan yang Anda lihat bagian terakhir ini, saya bagi sama saudara. Hakim yang lalim dan janda yang tanahnya diserobot oleh penguasa. Dia datang kepada hakim yang lalim, nanti Anda tolong baca Lukas 18. Tapi hakim yang lalim gak mau tolong dia. Alkitab katakan apa? Dia terus menerus datang kepada hakim. Hari ini ditolak, besok terus datang lagi. Ditolak lagi, datang, terus datang. Sampai hakim berkata, wah ini ganggu ini orang. Biar aku bela haknya. Akhirnya ditolong janda ini. Dan selesai urusannya. Tertolong, kenapa? Terus menerus pantang mundur. Udah ditolak, udah dimarahin, udah dimaki-maki. Terus datang. Saya percaya dengan yang punya mentalitas, karakter, kesungguhan ini. Ya, pagi ini datang, besok datang lagi dengan roh yang bergelora. Kalau orang tertekan, ya rohnya melempem dong, bukan di bawah tekanan. Kalau kita tertekan, berarti memang roh kita lemah, roh kita mesti kuat. Dan saya percaya roh yang kuat, dia akan terus menerus mencari Tuhan. Doa saya pagi ini, saudara yang sedang mencari pertolongan Tuhan, saudara yang rindu mengalami mujizat keajaiban Tuhan, ingat, Anda harus punya yang dimiliki oleh Bartimius. Itulah mentalitas kesungguhan hati. Sungguh-sungguh semua orang pasti melewati ujian ini. Dan ujian itu pun berlaku buat Anda pagi ini. Terus cari Tuhan dan percaya pada waktunya mujizat keajaibannya ada nikmati dalam kehidupan setiap saudara. Mari kita akan sama-sama berdoa.